Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini di studio podcast kita sudah kehadiran seorang Kabid Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Ibu Insinyur Triana Huswani MT. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Balitbang Provinsi Sumatera Selatan. Terima ya Bu ya. kasih. Baik, ini inovasi yang dihadirkan oleh Ibu Triana adalah Ancer on the spot ya Bu ya. Nah, kita tanya lebih jauh nih kepada Ibu Triana, apa itu Ancer on the spot ya Bu? Silakan Ibu, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih kepada sahabat inovasi di rumah apa yang dimaksud dengan Ancer dan apa yang melatar belakangi inovasi Ibu ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Nur Santi. Jadi Ancer on the spot ini maknanya adalah anti cemar on the spot, artinya on the spot di tempat tertentu gitu. Jadi ini adalah salah satu inovasi atau program yang kami latar belakangi. Mungkin latar belakangnya selama ini kami mungkin kalau dibilang setiap hari tidak juga, ada banyak laporan-laporan pengaduan pencemaran. Masyarakat ini kan tidak peduli apakah dia menjadi kewenangan kabupaten ini ataukah menjadi kewenangan kita provinsi atau kewenangan pusat dalam hal ini suatu kegiatan, tetapi mereka biasanya kepada gubernur selama ini melaporkan melalui surat, merasa tidak nyaman dengan suatu kegiatan itu, apakah baunya ataukah debunya misalnya seperti itu. Selama ini hampir setiap, mungkin kalau tidak setiap hari tidak, tetapi selalu ada. Jadi kami berpikir mungkin untuk memudahkan masyarakat, karena kan mereka tersebar di mana-mana di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kami mungkin akan lebih mudah apabila mereka dengan kemajuan teknologi sekarang tentu akan lebih mudah kalau mereka menggunakan aplikasi ini. Jadi apabila masyarakat merasa ada keluhan terhadap suatu kegiatan atau usaha yang terutama tentang lingkungannya, tentang lingkungan ini tentu kan sangat luas, bisa apa saja. Jadi mereka bisa mengadukan di sini di aplikasi ini ya Bu ya. Di program ini. Jadi namun kami tidak langsung menerima itu, tapi kepada masyarakat kami menghimbau untuk juga mengisi biodata mereka agar apa yang diadukan itu bertanggung jawab, dan mereka juga harus mengisi data apa yang menjadi keluhannya. Jadi ada form di situ, ada nama, KTP, nomor induk kependudukan kalau nggak salah, ada ya? Juga difotokan KTP-nya kalau nggak salah, terus gambaran garis besar keluhannya apa, kira-kira seperti itu. Misalnya kami menduga perusahaan ini melakukan pencemaran karena gini, biasanya seperti itu. Jadi yang melatar belakangnya itu karena banyaknya mungkin adanya keluhan dari masyarakat ya Bu ya, yang ada yang langsung ke Bapak Gubernur ataupun melalui dinas-dinas tertentu. Jadi Ibu menciptakan satu pintu pengaduan yang sama ya Bu ya. Jadi aplikasinya saat ini yang ada namanya Ancer on the spot. Ini dalam bentuk aplikasi sudah ada ya Bu ya. Sudah ada di Android ya Bu ya, di Play Store. Jadi pada sahabat inovasi di rumah bisa langsung mendownloadnya Bu ya. Dan ini free ya Bu ya. Nah, jadi jika ada keluhan seputar pencemaran lingkungan ya Bu ya, baik udara, air dan tanah, bisa langsung mengisi form di situ ya Bu ya. Tapi tetap harus bertanggung jawab ya Bu ya, karena data-data yang diisi harus valid, kemudian keluhannya apa saja detail ya Bu ya. Jadi nanti bisa diverifikasi langsung oleh tim Ibu ya Bu ya. Tim dari Dinas Lingkungan Hidup baru bisa dicek di on spotnya langsung ya Bu ya. Baik, ini kan
luar biasa sekali nih ya Bu ya untuk inovasinya. Siapa saja nih Bu timnya, siapa saja yang bekerja, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit ini Bu mengenai cara kerja detailnya seperti apa, dan apakah saat ini ada hambatan-hambatan tidak Bu? Oh, kalau timnya tentu dari kami sendiri ya, jadi adalah inovasi Pak Edward Chandra sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, karena beliau melihat yang tadi yang saya sampaikan latar belakang itu, kenapa kita tidak menciptakan aplikasi ini. Jadi mungkin tahapannya ketika masyarakat merasa itu ada pencemaran, maka dia membuka aplikasi ini, di situ akan diminta nama yang tadi kan, terus keluhan. Nah, dikirim, nanti admin kami di kantor kami akan merespon ini, tetapi kalau yang di kami itu kan hanya informasi. Kami ada bidang-bidang lain yang menangani ini, bukan bidang kita, bukan bidang saya khususnya, tetapi tetap di Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi kami akan punya link sendiri di situ. Jadi penggunanya atau usernya itu adalah bidang Gakum. Kalau yang tadi ya diverifikasi dulu bahwa ini tidak hoax, maka mereka akan melakukan tindakan apa, sanksi seperti apa, ini ada aturannya juga. Ataukah sanksi administrasi, ataukah harus ke lapangan, atau seperti apa, ini punya aturan sendiri di bidang Gakum itu. Atau bisa digunakan juga oleh bidang pengendalian pencemaran. Di situ ada bidang pengendalian pencemaran, maka di bidang pengendalian pencemaran akan melakukan pembinaan dulu barangkali terhadap perusahaan tadi yang diduga melakukan pencemaran, apakah di-recheck dulu apakah memang benar ini, apakah memang mereka pada saat itu memang sedang ada trouble misalnya. Kan kadang-kadang kalau pabrik atau industri kan ada saatnya trouble sehingga masyarakat merasa wah ada bunyi kuat, ada bau yang tidak enak. Nah, mungkin pada saat itu memang perusahaan atau pabriknya sedang trouble mungkin. Bukan karena disengaja ya Bu, pencemaran lingkungannya ada trouble ya. tertentu misalnya itu. Mungkin itu kami bekerja sama dengan bidang-bidang lain tentunya untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang dianggap valid tadi gitu. Kalau hambatannya ini seperti apa Bu yang ada di lapangan? Selama ini hambatannya yang tadi sebetulnya ya, masyarakat itu kan kadang-kadang kami merasa kurang valid apa yang mereka sampaikan. Jadi belum kami sampaikan kepada Gakumnya karena kami akan memverifikasi dulu. Biasanya mereka akan menganggap kok lambat, kok lama ya itu. Ya, memang ada tahap-tahapan tertentu yang harus dilewati untuk verifikasinya tadi ya Bu ya. Ada reaksi atau ada tindak lanjut dari dinas kami itu lama, jadi mereka mungkin mengadukan kembali yang kedua kalinya untuk hal yang sama. Hal yang berulang ya Bu. Iya, yang berulang, akhirnya bisanya kita komunikasikan ini sebetulnya seperti apa gitu agar nanti tim yang ke lapangan, kita turun ke lapangan itu tidak sia-sia, tidak menemukan hal-hal yang tidak ada apa-apa misalnya kan gitu kan. Padahal kita sudah membawa laboratorium dengan perangkatnya, dengan kontainernya yang luar biasa misalnya, tapi tidak sampai di sana karena lingkungan hidup itu sangat dinamis kan. Misalnya bau, contohlah bau karet. Nah, pada saat suhu udara, misalnya nih, kita nggak menyebut merek ya, karet misalnya yang sering jadi keluhan kan. Pada saat suhu udara rendah atau kelembapan rendah kan, pasti bau itu akan lebih menyengat, lebih mudah. Nah, pada saat itu mungkin anginnya itu sedang menuju ke arah yang mengadu ini. Jadi penciumannya lebih tinggi. Nah, ketika pada saat beberapa menit atau beberapa jam kemudian ininya arah anginnya berbeda. Nah, hilang kan. Jadi kalau kita ke sana sudah tidak terbukti lagi seperti itu. Mungkin itu yang kadang-kadang jadi kendala itu tadi, dinamisnya kondisi lingkungan hidup itu seperti itu. Jadi sebenarnya sahabat inovasi di rumah tidak perlu khawatir, bukannya tidak ditangani atau lambat ya, karena memang harus verifikasi dulu kebenarannya, kemudian data-datanya apakah nanti kan di bidang ibu hanya mengirim informasi dulu, kemudian kalau misalnya perlu tindak lanjutnya di bidang mana ya Bu ya, penindakan lanjutnya, apakah didatangi langsung atau dicek dulu iklimnya atau situasi udara di situ sedang
apa ya Bu ya? seperti Jadi apa, karena mungkin kemungkinan hanya sementara ya Bu ya, Iya. yang Ibu jelaskan tadi ya, bisa berpengaruh dari suhu maupun tadi arah angin Arah tadi ya Bu ya. angin misalnya Baik, tuh. kalau begitu ini kan inovasinya sangat hebat ya Bu ya. Kalau boleh tahu ini sudah di launching Bu? Jadi launchingnya ini bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu sebetulnya tanggal 5 Juni. Tapi karena kondisi pandemi, kemarin kita masih sangat ketakutan ya pada bulan-bulan Juni itu kan. Jadi dimundurkan pada bulan November 28 November 2020 di launching langsung oleh yang terhormat Bapak Gubernur kita, luar biasa Pak Herman Deru. Beliau sangat support pada saat itu. Jadi beliau launching dan kita mulai membuka diri untuk ini tadi mengaktifkan aplikasi itu sejak di launching beliau itu. Tanggal itu tadi 28 November 2020. Jadi sudah di launching ya Bu ya tahun lalu ya Bu oleh Bapak Gubernur Herman Deru ya Bu ya. Nah ini kan sudah pernah belum Bu ini digunakan atau sudah banyak memang Bu yang menggunakan aplikasi ini dari masyarakat? Biasanya penggunanya ini masyarakat umum mengadukannya langsung atau dari wilayah mana nih Bu biasanya yang agak banyak pengadunya nih Bu untuk masalah pencemarannya? Kalau yang sejauh ini ya, kita itu kan di Sumatera Selatan itu memang tidak sama ya kegiatan usaha industri yang dianggap. Kalau yang batu bara misalnya banyak di Muara Enim gitu. Yang biasanya ini yang banyak pengaduan ini bocor pipa minyak. Nah itu yang di Muara Enim, di Prabu Mulih, di Muba. Nah, jadi itu. Nanti yang menangani tim dari bidang Gakum, penegakan hukum. Dari provinsi atau UPTD yang berada di sekitar lokasi yang dikeluhkan ini, Bu? Kami sendiri, kami ini tidak punya UPTD, jadi tapi kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Gitu. Baik, kalau begitu ini sangat menarik sekali ya Bu ya, di mana semua keluhan masyarakat dapat ditampung langsung, tentunya harus bertanggung jawab, kita verifikasi dulu mengenai kevalitannya, karena kan banyak peralatan juga ya Bu ya akan dibawa kalau langsung cek on the spot tadi ya Bu ya. Baik, ini Ibu terima kasih sekali ya Bu atas informasinya, berbagi inovasi dengan kami dan sahabat inovasi di rumah, karena ini menambah pengetahuan kita semua bahwa ada aplikasi yang jadi kita tidak perlu langsung datang ke dinas-dinas tertentu ya Bu ya untuk mengadukan tentang pencemaran lingkungan, karena ini era digital ya Bu ya. Cukup menggunakan handphone, kita download melalui Play Store ya Bu ya, cukup bisa melalui sana untuk mengadukan mengenai keluhan lingkungan hidup tadi ya Bu ya. Baik, ini Bu terakhir nih Bu untuk pesan dan harapannya nih mungkin bisa disampaikan Bu. Kalau harapan kami tentu kami sangat mengharapkan masyarakat agar aktif ya, agar aktif menggunakan aplikasi ini tentu saja. Namun kembali kepada yang kita sampaikan tadi harus bertanggung jawab, karena kita untuk menindaklanjutinya tentu kita membutuhkan koordinasi dengan si pengadu juga sebetulnya kan, untuk apakah itu valid atau tidak atau seperti apa. Jadi kami sangat membutuhkan kerjasama yang baik lah antara pengadu dengan kita agar tindak lanjutnya itu menjadi tepat dan sesuai dengan harapan kita semua, agar dapat diselesaikan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Demi terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sehat ya Bu ya. Baik, kalau begitu sahabat inovasi di rumah, jangan lupa kita mempunyai jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.